Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Irmawati NIM 101200180, 2. Mahmuda Nurkofifah 101200192 dengan materi fatwa dan qada. Definisi qada dan fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan qada, secara etimologi, qada berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Di antaranya, al-faruq min syai', menyelesaikan sesuatu, qad al-munajat, memutuskan perselisihan, dan al-amr, perintah. Secara terminologi, qada merupakan menyelesaikan pertengkaran untuk melenyapkan, gugat, menggugat, dan memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara. Pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas perintah fatwa. Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi, lembaga atau kelompok. Pihak yang memberi fatwa adalah istilah fikih disebut dengan mufti. Sedangkan yang meminta fatwa disebut dengan al-mustafti. Ulama fikih mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggungjawabkan, antara lain adalah A. Adil, B. Balik berakal dan merdeka, C. Memenuhi persyaratan seseorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan. Bolehkah memberikan fatwa dengan cara taklid, ikut pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya? Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memberi fatwa dengan cara taklid sebab dianggap bukan orang yang berilmu, sedangkan berfatwa tanpa ilmu dianggap haram. Yang kedua, apabila tidak ada orang yang mampu berijtihad dengan pendapat yang paling benar, maka memberi fatwa dengan cara taklid diperbolehkan apabila sangat dibutuhkan. Qada menurut istilah para ahli fikih, lembaga hukum tempat di mana seseorang mengajukan keadilan. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Pendapat para ulama mazhab Hanafi mendefinisikan qada dengan suatu putusan yang mengikat dan bersumber dari pemerintah. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan qada dengan pemberian tentang hukum syara melalui cara yang mengikat dan pasti. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan qada dengan penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah. Persamaan qada dan fatwa. 1. Sama-sama saling ijtihad yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. 2. Sama-sama dalam bentuk ketetapan hukum. Ketiga, keputusan yang ditetapkan berdasarkan badan resmi. Keempat, sama-sama menghasilkan suatu produk hukum. Perbedaan qada dan fatwa. 1. Fatwa merupakan produk pribadi bersifat tidak mengikat atau atas nama lembaga. Sedangkan qada produk atas nama negara bersifat mengikat. Yang kedua, yang membuat qada yaitu hakim, sedangkan fatwa yaitu mufti. Ketiga, mufti boleh menolak perkara, sedangkan qada tidak boleh menolak meskipun belum ada undang-undangnya. 4. Qada boleh dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, sedangkan fatwa tidak dapat dibatalkan meskipun oleh seorang ulama populer. 5. Fatwa dasarnya ialah ilmu, sedangkan qada dasarnya ialah fakta. Unsur-unsur qada. Yang pertama, qadhi atau hakim. 2. Hukum. 3. Mahkum bih. 4. Mahkum alaih. 5. Mahkum lahu. Dan yang keenam, perkataan atau perbuatan. Syarat menjadi hakim. Yang pertama, laki-laki merdeka. Kedua, berakal, mempunyai kecerdasan. Ketiga, beragama Islam.
4. Adil. 5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. 6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.